Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin semangat dan brutal. Di chapter terbaru, Luffy sudah akan meninggalkan Pulau Si Abah Pegapang alias Pulau Egghead. Dan untuk selanjutnya di arc terakhir ini digadang-gadang Luffy akan pergi ke Pulau Elbap. Pulau ini adalah tempat para manusia jangkung badak alias raksasa. Pulau tersebut juga disebut Pulau para pahlawan dari negeri Elbap. Kita semua juga sudah mengetahui betapa ganas dan edannya kekuatan para raksasa tersebut. Contoh besarnya adalah ketika Dory dan Brogy kemarin mengeluarkan aksinya yang sangatlah luar biasa edan menghajar kapal dari manusia yang keras bebatok atau keras kepala yaitu Kid. Kekuatan dua raksasa ini memanglah sangatlah luar biasa besar. Banyak sekali potensi dari kekuatan para kesatria Elbap. Ditampilkan juga kekuatan mereka seperti menggunakan haki yang cukup besar. Serangan berdamage besar dari seorang raksasa memang sudah sewajarnya berdampak besar juga, karena mereka juga melatih diri untuk menahan serangan yang berdamage-nya bukan main. Jika kita perhatikan Dory dan Brogy memang sudah sekuat itu, maka saya cukup yakin bahwa ada raksasa yang jauh lebih kuat dari Dory dan Brogy. Biasanya awal dari sebuah penampilan juga selalu menyimpan hal yang cukup besar dari apa yang kita lihat di awal. Banyak sekali yang belum kita ketahui soal pulau raksasa tersebut, dan memang sudah dipastikan cepat atau lambat bajak laut kita akan sampai ke pulau tersebut. Namun di sini yang cukup menarik, mengapa ras yang dikatakan Big Mom bisa menguasai dunia ini bisa tunduk di bawah bajak laut Akagami. Jika raksasa ada yang jauh lebih kuat dari Dory dan Brogy, maka dipastikan juga kekuatan Akagami atau bajak lautnya bisa mengimbangi kekuatan pemimpin Elbap. Dikatakan juga bahwa pemimpin pulau Elbap adalah Pangeran Loki. Entah seperti apa si Mamang Loki ini, belum ada informasi berkelanjutan soal pemimpin Elbap tersebut. Memang sudah sewajarnya juga kita belum mengetahuinya karena baru tujuan Luffy atau Usopp. Semua akan kita lihat jika sudah sampai ke pulau tersebut. Apakah Akagami menaklukkan pulau tersebut dengan sebuah pertempuran atau dengan sebuah kerjasama atau negosiasi saja? Karena akan sangat luar biasa jika bajak laut Akagami mengalahkan pemimpin Elbap. Tetapi dalam pemikiran saya di sini Akagami setuju melindungi mereka semua dengan nama sebuah gelar Yonko dan menjadi aliansi di bawah benderanya. Ini juga adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di sisi lain Akagami mendapatkan sebuah wilayah tanpa tekanan yaitu Elbap dengan bayaran akan menjaga pulau tersebut dari sebuah kerusakan dari para bajak laut yang singgah di pulau tersebut. Contohnya adalah seperti Kid. Memang keuntungan dari Elbap bisa lebih cukup tenang menjalani kehidupan di Elbap karena ada Akagami. Dan perluasan Akagami untuk sebuah wilayah juga sangatlah berperan penting untuk memperkuat jalinan aliansi bagi mereka. Karena dalam pemikiran saya Akagami bukan tipe orang yang cepat melakukan sebuah pertempuran dalam menyelesaikan sebuah masalah, tetapi dengan sebuah negosiasi dan memberikan keuntungan bagi keduanya. Strategi ini memang sangatlah bagus dan cerdas karena Akagami juga tidak perlu bertarung habis-habisan untuk mengalahkan para raksasa. Meskipun Akagami ini sangatlah kuat, tetapi jika harus mengalahkan banyaknya para kesatria Elbap maka akan cukup kesulitan juga meskipun bisa menang. Julukan pulau tersebut adalah Pulau Kesatria, maka sudah jelas dan sudah dipastikan memang ada benarnya banyak raksasa yang sangatlah kuat di tempat tersebut. Dan yang sangat menarik, mereka juga menjunjung tinggi sebuah kehormatan meskipun itu adalah lawan mereka. Dan di sini juga saya berpikir bahwa Luffy sampai ke Pulau Elbap maka Luffy tidak akan bertemu dengan Akagami, karena ditampilkan juga kemarin bahwa Akagami berkemas akan meninggalkan pulau tersebut. Entah akan di mana Luffy akan bertemu dengan Akagami, yang jelas bukan di Pulau Elbap. Namun dalam pulau tersebut kita akan mengetahui beberapa sejarah besar yang saling terikat satu sama lain. Ini juga akan terhubung mengapa Pulau Elbap menunggu kedatangan Joy Boy atau Nika. Jika seperti itu, maka ada cerita turun-temurun dari Elbap ke generasi berikutnya bahwa yang akan mengubah dunia adalah Joy Boy di masa yang akan datang atau pejuang kebebasan Nika. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Dan di sini tuh yang sangat menarik menurut saya masih Luffy tidak akan bertemu dengan si Akagami karena kemarin juga ditampilkan bahwa si Akagami ini tuh akan meninggalkan Pulau Elbap ya sebelum pertarungan bersama si Kid. Si Akagami ini memang sudah berkemas-kemas juga ya. Memang pergerakan dari si Akagami ini tuh tidak bisa ditebak ya. Kemarin juga di Wano gitu ya, tidak diketahui bahwa si Akagami ini akan ke Wano, tetapi diperlihatkan juga si Akagami datang ke Pulau Wano atau di pinggiran Pulau Wano untuk menghajar si Aramaki atau Green Bull ya dari luar gitu ya. Jadi jangan jadi pengecut lah seorang admiral menghajar orang-orang yang sudah bertarung kelelahan terus dihajar dan dikalahkan. Jadi si Aramaki ini tuh menurut si Akagami mah pengecut gitu ya, menghajar orang yang sedang lemahnya gitu ya. Masa seorang admiral seperti itu gitu kan, nggak fair gitu ya. Kalau memang orang-orang atau dari pemerintah dunia ini sangat kuat, harusnya lawan dalam kondisi prima, jangan seperti pengecut seperti itu. Jadi memang sifat dari si Akagami
kami ini tuh memiliki sebuah kehormatan gitu ya. Seperti dalam Kesatria Pulau Elbap, memang si para raksasa ini atau seperti Dori dan Brogy ini tuh memang sangatlah kuat, tapi mereka juga menjunjung tinggi sebuah kehormatan meskipun lawan mereka itu adalah orang-orang yang jahat, tetapi mereka juga menjunjung tinggi sebuah kehormatan dalam sebuah pertempuran. Jadi rasa hormatnya tuh contohnya seperti kemarin si Aramaki gitu atau si Green Bull ini ngehajar si King atau si Queen gitu ya yang sudah kelelahan. Jadi kalau misalkan si Dori dan Brogy datang ke pulau tersebut mah tidak akan menghajar si King dan si Queen gitu ya dalam kondisi seperti itu. Jadi mengalahkan si King dan si Queen ini secara tidak terhormat gitu ya, karena memang dalam lemah-lemahnya gitu pasca pertarungan sama si Zoro dan yang lain-lainnya atau si Sanji gitu ya. Jadi rasa hormat menjunjung tinggi sebuah kehormatan dalam sebuah pertempuran gitu ya. Dan yang kedua tuh di sini tuh yang berikutnya yang sangat menarik lah, si Usopp ini akan disorot dalam Pulau Elbap. Entah sorotannya akan seperti apa ya, sangat sangat menarik gitu. Memang di Little Garden juga ketika pertama kali diperlihatkan si Dori dan si Brogy, memang si Usopp ini sudah sangat tertarik dengan para kesatria Elbap gitu ya, dan ingin menjadi seorang pemberani di pulau tersebut. Apakah si Usopp ini akan menjadi lebih kuat di pulau tersebut atau ada peningkatan kekuatan di pulau tersebut dengan mempelajari sebuah kekuatan atau teknik-teknik bertarung dari para kesatria Pulau Elbap. Dan memang kan kalau dalam sebuah pertempuran mah nggak mungkin semuanya pakai pedang dan tameng juga gitu ya. Mungkin ada senjata yang lain-lainnya yang ya sedikit sama dengan si Usopp, dan si Usopp bisa mempelajarinya untuk meningkatkan sebuah kekuatan gitu ya. Peningkatan kekuatan untuk para kru bajak laut Mugiwara teh kesempatannya sangatlah besar kalau misalkan di Pulau Egghead ini Pulau Elbap gitu ya. Jadi kesempatan untuk meningkatkan kekuatan di Pulau Elbap teh sangatlah besar gitu ya. Kemarin juga kan kekuatan dari si Dori dan Brogy untuk menghajar menghajar Sikid gitu ya. Apa namanya tuh? Perahu dari Sikid ya, kapal dari Sikid ini kan dihajar sama si Dori dan Brogy. Kalau kalian perhatikan itu kan damage-nya luar biasa gitu ya, besar gitu ya. Memang gitu ya kalau misalkan dibandingkan dengan si Zoro atau si Mihawk yang membelah kapal mah tiada arti gitu ya. Kalau misalkan si Zoro sama si Mihawk mah ya cuman kapal mah dibeset aja udah hancur gitu ya, tanpa mengeluarkan kekuatan atau efek-efek seperti kemarin gitu ya. Tetapi yang sangat menarik di sini teh damage-nya teh bukan hanya membelah aja, tetapi bisa memberikan damage yang cukup besar juga untuk sebuah area. Kalau misalkan sebuah pedang mah kan ngebeset cuman satu arah aja gitu ya, sabetan cuman satu arah aja. Tetapi kalau misalkan dari serangan si Dori dan Brogy kemarin bisa menghancurkan dengan damage yang sangat besar atau target yang lokasi di target lokasi dari target teh bisa ikut hancur juga gitu sama si Dori dan Brogy ini, atau kemarin teh apa ya namanya Hakoku gitu. Ya itulah intinya mah ya. Jadi belajar bertarung juga atau belajar cara bertarung dari pejuang Elbap atau para raksasa ini itu ya. Sangat menarik dan ya cukup memang primitif si ini teh. Si Pulau Elbap itu primitif ya, tetapi primitif ini kan memang banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari bajak laut Mugiwara untuk meningkatkan sebuah kekuatan gitu ya. Dan yang sangat menarik adalah sejarahnya gitu. Apakah memang Rod Poneglyph tersebut ada di Pulau Elbap yang terakhir atau enggak gitu ya. Kan 4 kan Rod Poneglyph apakah di Pulau Elbap ini akan ada Rod Poneglyph yang terakhir atau enggak gitu ya. Tetapi dalam pemikiran saya mah mungkin kalau misalkan di Pulau Elbap ini nggak ada Rod Poneglyph yang terakhir, tetapi jalan ke Rod Poneglyph yang terakhir ada di Pulau Elbap gitu menurut saya mah ya mungkin gitu ya. Karena akan sangat menarik kalau misalkan cepat-cepat dapat Rod Poneglyph dan sampai ke pulau terakhir atau 2 arc lagi gitu ya. Kan ini kan saga gitu ya. Saga teh bisa jadi beberapa arc di dalamnya, dalam satu saga ada beberapa arc gitu ya. Jadi yang sangat menarik itu gitu. Apakah di Pulau Elbap ini ada sebuah cara atau jalan atau indikasi untuk sampai ke Rod Poneglyph yang terakhir atau enggak gitu. Ya itu cuma teori ya. Dan memang ini menghubungkan dengan apa yang kita lihat atau yang kita saksikan di chapter atau di episodenya yang kemarin gitu ya, dihubungin gitu ya si teori ini, dan memang cukup masuk akal juga. Tetapi jangan terlalu serius gitu ya. Kalau misalkan saya ada salah atau apapun itu gitu ya, teori-teori yang terlalu berlebihan kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan terlalu serius lah hidup ya. Tetap santai gitu. One Piece tanpa teori teh. Jadi gimana ya? Jadi teori ini tuh untuk menyampaikan kita semua ikut sampai ke pulau terakhir gitu ya. Jadi ikut
ikut sama memecahkan apa isi dari Ron Poneglyph dan apa benang-benang merah yang membuat kita sampai ke pulau terakhir itu gitu ya. Kenapa banyak teori ya. Ya jangan terlalu serius ya. Jadi mohon maaf aja kalau misalkan saya banyak salah kata dan salah pengucapan juga dan teori yang berlebihan. Udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi, hayang udun isu keneh bari moyan. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kolor Om Deddy Corbuzier. Goodbye, dadah.